Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan tentang gerakan Aceh Merdeka. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri, yaitu saya Raya Mulasanadi sebagai moderator. Di sebelah saya ada Tuhan Aspas sebagai anggota, lalu ada Zara Rosita sebagai materi, dan di paling ujung ada Ica Lova sebagai anggota, dan di sebelah kanan saya ada M. Afranista sebagai dosen. Baiklah, maaf, sebelah kanan saya sebagai materi. Materi pertama akan disampaikan oleh Zahra Rosita kepada Zahra. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya atau memberikan waktu saya untuk menjelaskan apa itu gerakan Aceh Merdeka. Nah, di sini saya akan menyampaikan pendahuluan yang mana ada latar belakang, rumusan masalah dan sebagainya. Latar belakangnya, Aceh adalah salah satu provinsi yang diberikan otonomi khusus oleh pemerintah pusat Republik Indonesia. Pemberian hak otonomi khusus kepada provinsi Aceh tersebut tidak terlepas dari konflik internal di wilayah Aceh yang diaktori atau dimainkan oleh gerakan Aceh Merdeka atau yang dapat disebut dengan GAM. GAM merupakan sebuah gerakan separatis yang ingin mendirikan negara Aceh terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. GAM dideklarasikan di Gunung Halimun, Pidie pada 4 Desember 1976 oleh Hasan Tiro yang diikuti oleh beberapa tokoh masyarakat Aceh. GAM berjuang bukan hanya mengadakan kekuatan bersenjata, melainkan juga secara politik atau diplomasi, baik di level nasional maupun di level internasional. Lalu di sini kita cantumkan ada identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah saya paparkan, yang pertama adanya rasa kecewa antara masyarakat Aceh terhadap pemerintah. Adanya rasa kekecewaan antara masyarakat Aceh terhadap pemerintah Indonesia sehingga memunculkan GAM dan terjadinya gerakan separatis yang dilakukan oleh GAM tersebut. Yang kedua ada penggunaan istilah MOU dalam nota perdamaian yang dilaksanakan penandatangannya di Helsinki dapat dikatakan sebagai sebuah perjanjian internasional. Lalu ada pembatasan masalah. Penulisan karya ilmiah ini memberikan batasan-batasan mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas. Adapun fokus bahasanya dalam karya ilmiah ini adalah pemerintah Indonesia dengan GAM ditinjau dari kacamata hukum perjanjian internasional dan kekuatan hukum menurut hukum internasional. Lalu ada rumusan masalah. Nah, dari latar belakang tersebut ada dua rumusan masalah yang kami cantumkan. Yang pertama, bagaimana status hukum MOU dalam perdamaian antara GAM dengan pemerintah Republik Indonesia ditinjau dari kacamata hukum perjanjian internasional. Yang kedua, bagaimanakah kekuatan hukum MOU Helsinki menurut hukum internasional. Lalu tujuan penelitian bertujuan untuk mengemukakan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti memperoleh pengetahuan yang baru, mengembangkan maksudnya memperluas dan menggali lebih dalam realitas yang sudah ada. Lalu ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum untuk menambah pemahaman dalam bidang penulisan hukum internasional, khususnya hukum perjanjian internasional mengenai status hukum MOU perdamaian antara GAM dan pemerintah Republik Indonesia ditinjau dari kacamata hukum perjanjian internasional. Lalu ada tujuan khusus. Yang pertama yaitu untuk mengetahui status hukum perdamaian antara GAM dengan pemerintah Republik Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana kekuatan hukum Helsinki. Yang terakhir ada manfaat penelitian. Manfaatnya ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis, yang pertama, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai status hukum MOU perdamaian antara GAM dan pemerintah Republik Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi tambahan untuk mengembangkan pengetahuan hukum internasional. Lalu ada manfaat praktis. Bagi penulis, yaitu penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat internasional sebagai sarana pengembangan pemikiran tentang status hukum dan pemerintah Republik Indonesia ditinjau dari hukum perjanjian internasional. Bagi masyarakat, untuk referensi dan membantu mengembangkan pola pikir masyarakat terkait hukum tersebut. Lalu bagi pemerintah, dapat membantu memberikan pengetahuan mengenai hukum internasional tentang perjanjian internasional khususnya mengenai GAM dan perjanjian MOU tersebut. Serta diharapkan dapat membantu pemerintah Indonesia dalam melakukan perjanjian internasional dan mengenai masalah yang sama di masa depan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Zahra Rosita atas materi yang telah disampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh M. Afranista. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan materi. Dari penyampaian Zahra Rosita tadi, saya akan menyampaikan isi dari konflik tersebut. Penyebab munculnya gerakan Aceh Merdeka. Latar belakang kemunculan gerakan Aceh Merdeka adalah konflik yang bersumber dari perbedaan pandangan tentang hukum Islam, kekecewaan tentang distribusi
daya alam di Aceh dan meningkatkan jumlah pendatang dari Jawa. Pemerintah pusat saat itu disebut sentralistis yang memicu tumbuhnya rasa kekecewaan di tengah masyarakat Aceh. Sayangnya, saat itu cara mengatasi gerakan Aceh Merdeka yang diambil oleh pemerintah pusat kurang tepat hingga muncul perlawanan yang kemudian dimanfaatkan kelompok tersebut untuk mendapat dukungan dari masyarakat. Pada akhirnya, konflik yang terjadi sejak 1976 hingga 2005 ini justru merugikan kedua belah pihak dan telah menelan nyawa sebanyak hampir 15.000 jiwa. Kemudian ada perjanjian Helsinki. Gempa bumi yang menimpa wilayah Sumatera termasuk Aceh pada 26 Desember 2004 memaksa kedua pihak yang bertikai untuk duduk bersama di meja perundingan dengan inisiasi dan mediasi oleh pihak internasional. Hal ini juga menjadi permulaan usaha gerakan Aceh Merdeka untuk menuntut kemerdekaan Aceh melalui jalur-jalur diplomatik. Pihak pemerintah Indonesia dan gerakan Aceh Merdeka pada 27 Februari 2005 bersama-sama memulai langkah perundingan dengan melakukan pertemuan di Finlandia. Delegasi Indonesia dalam perundingan itu diwakili oleh Hamid Awaluddin, Sofyan A. Jalil, Farid Husain, Usman Basyar, dan I Gusti Wesaka Puja. Sementara dari pihak gerakan Aceh Merdeka diwakili oleh Malik Mahmud, Zani Abdullah, Muhammad Juli, Nurdin Abdul Rahman, dan Bakhtiar Abdullah. Dari pertemuan tersebutlah muncul beberapa kesepakatan antara pemerintahan Indonesia dengan gerakan Aceh Merdeka untuk mencapai perdamaian. Kesepakatan tersebut terdiri dari 6 bagian, yaitu menyangkut kesepakatan tentang penyelenggaraan pemerintahan di Aceh, tentang hak asasi manusia, tentang amnesti dan reintegrasi gerakan Aceh Merdeka ke dalam masyarakat, tentang pengaturan keamanan, pembentukan misi monitoring Aceh, dan tentang penyelesaian perselisihan. Termuat pula 71 butir kesepakatan yang diantaranya menyebutkan Aceh diberi wewenang melaksanakan kewenangan pada semua sektor publik, keamanan nasional, hal ikhwal moneter dan fiskal, kekuasaan kehakiman, dan kebebasan beragama. Kesepakatan Helsinki ini tercapai dengan perundingan yang berlangsung selama 5 putaran, dimulai pada 27 Januari 2005 dan berakhir pada 15 Agustus 2005. Perdamaian ini kemudian ditandai dengan ditandatanganinya nota kesepahaman antara gerakan Aceh Merdeka dengan pemerintah Republik Indonesia di Helsinki, Finlandia. Proses perdamaian selanjutnya ditata oleh tim yang bernama Aceh Monitoring Mission yang beranggotakan 5 negara ASEAN. Pasca perjanjian damai, senjata gerakan Aceh Merdeka yang berjumlah 840 diserahkan kepada AMM pada 19 Desember 2005. Menyusul pembubaran secara formal sayap militer Tentara Negara Aceh atau TNA pada 27 Desember 2005 sebagai dilaporkan oleh juru bicara militernya Sofyan Dawood. Menyusul hal tersebut, pemerintah Indonesia juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang memberikan kekuasaan